I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Suatu negara memiliki sumber daya alam dan variasi yang terbatas. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan warganya akan terjadi transaksi impor, yaitu membeli barang dari suatu negara ke negaranya, atau ekspor, yaitu menjual barang dari negaranya ke negara lain demi mencukupi kebutuhan di negara tersebut. Manfaat yang didapat: 1. Penghematan biaya produksi. 2. Merupakan keleluasaan pemindahan produksi ke negara lain. 3. Tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas produk sehingga terciptanya jumlah konsumen. 5. Konsumen semakin meningkat. 6. Ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. 7. Peningkatan teknik pemasaran dalam menghadapi kompetitor. 8. Semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar pula pesaing. B. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Yang pertama, cari ide produk dengan curah pendapat atau bisa disebut dengan brainstorming. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, proses prototipe atau bisa disebut juga prototyping. Yang keempat, penentuan desain akhir. Yang kelima, tahap produksi. C. Metode produksi dan keselamatan kerja. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kegiatan produksi, perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Kecelakaan akibat kerja pada dasarnya disebabkan oleh 3 faktor: manusia, pekerjaan, dan lingkungan di tempat kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Selain alat keselamatan, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, berhati-hati, teliti, penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. D. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Pemesanan adalah kegiatan mewadahi benda hasil kerajinan. Pengemasan menurut WTO adalah suatu sistem yang terpadu untuk mengawetkan, menyiapkan produk sehingga siap untuk didistribusikan dengan cara yang mudah dan efisien. 1. Manfaat pengemasan. Pengemasan memiliki beberapa manfaat bagi karya kerajinan sebagai berikut. A. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. B. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Ciri pembeda produk. C. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. D. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. Jenis kemasan. A. Kemasan menurut bahan. 1. Kemasan kayu. 2. Kemasan kertas. 3. Kemasan plastik. B. Jenis kemasan menurut fungsi. 1. Kemasan primer. 2. Kemasan sekunder. 3. Kemasan tersier. E. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global.
Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Metode penghitungan harga pokok produksi atau HPP dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan biaya atau cost oriented approach. 2. Pendekatan pasar atau market approach. 3. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. F. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, and promotion, atau bisa disebut 4P. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Pertama adalah perhatian atau bisa disebut juga attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan atau bisa disebut dengan interest dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan atau bisa disebut juga dengan desire calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan atau bisa disebut juga dengan action pembeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. G. Jualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Pasar global adalah pemasaran berkala seluas dunia, di mana peluang terbuka bagi semua pelaku usaha. Ada 2 macam penjualan produk untuk kerajinan pasar global, yaitu yang pertama penjualan ke wisatawan. Penjualan kepada wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke wisatawan ataupun menerapkan sistem konsinyasi atau bisa disebut menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir. Yang kedua, penjualan non-wisatawan, bisa disebut pasar yang lebih luas atau online. Perkembangan teknologi yang semakin maju turut membawa pengaruh positif bagi perkembangan sebuah usaha. Penjualan sebuah produk tidak lagi terbatas pada suatu area. Berikut hal-hal yang harus dilakukan agar produk bisa terjual laku dalam pemasaran online. A. Memiliki keunikan dan estetika. B. Fungsi yang baik.